ini karena Sudirman sendiri ini termasuk terpidana yang berkontroversi. Jadi sehingga juga menentukan dari 6 terpidana yang lain gitu. Nah, ini saya lebih terfikirnya ke hal yang positif di situ aja gitu. Iya. Ya, siapa tahu nanti Sudirman kesaksiannya bisa berubah. Ya, gitu makanya kan. Kembali lagi bersama Anti Gosip TV dari Pojok Desa. Walaupun kita ini ada di pelosok desa, tetapi kita paling anti sama yang namanya gosip. Nah, seperti biasa kita akan membahas seputar kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon ini tak henti-henti membuat kita bingung nih. Kapan seperti hasil sidangnya PK Saka Tatal juga belum keluar juga ya ini. Katanya kan maksimal 30 hari setelah sidang digelar itu akan diumumkan gitu ya, tetapi sampai saat ini belum juga diumumkan hasil dari keputusan Mahkamah Agung. Kira-kira nih guys, keputusan Mahkamah Agung apakah akan menerima novum-novum yang diajukan oleh pihaknya Saka Tatal atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mbahnya ini gimana Mbah? ya saya merasa menunggunya itu juga cukup lama juga ya. Lama sekali ya. Karena dalam pengamatan saya hasil dari PK Saka Tatal ini akan menentukan dari 6 terpidana yang lain. Iya. Itu maka si penyidik dan yang menentukan dari pihak kejaksaan hakim sendiri harus betul-betul ekstra hati-hati di dalam menentukan sebuah putusan gitu. Jadi ya harus kita semua harus bersabar karena ini yang kita tunggu-tunggu adalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita itu seperti mengambil keputusan. Jadi harus cermat. Ini kalau sampai salah sebuah tindakan ini akibatnya bisa fatal gitu. Iya, ya karena banyak sekali yang harus diperiksa dan juga dipertimbangkan ya dari kasus ini, makanya mungkin membutuhkan waktu yang lama juga gitu sebelum memutuskan. Yang jelas karena ini menyangkut dengan 6 terpidana, mungkin 7 terpidana berikut Sudirman juga gitu. Dari PK-nya Saka Tatal ini. Pokoknya harus ekstra hati-hati. Gitu aja, kita semua harus sabar. Iya, betul sekali. Nah, yang terbaru nih, Sudirman ini dia mencabut kuasa hukum yang dulu direkomendasikan oleh Polda Jabar gitu. Jadi saat ini Sudirman meminta perlindungan dari tim Peradi. Dan sudah tanda tangan dari Bu Titin juga sudah konfirmasi tadi. Nah, dari PK Saka Tatal nih, dulu waktu sidang itu kan dihadirkan yang namanya saksi ahli dari mantan jenderal ya, Susno Duaji. Nah, ketika Jenderal Susno Duaji ini memberikan kesaksian gitu sebagai seorang ahli, nah ternyata banyak sekali ditanggapi oleh jenderal yang lain nih. Siapa? Jenderal Ricky Sitohang ya. Nah, dua purnawirawan ini saling berpolemik lah intinya gitu. Nah, kira-kira guys, menurut pendapat kalian, kalian ada di pihak mana nih? Apakah memang benar yang dikatakan Ricky ini, katanya Jenderal Ricky Sitohang ini berpendapat kalau Susno Duaji ini mencoreng institusi Polri. Pendapat kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Mbahnya gimana Mbah? Dari keduanya ini kita semua tahu bahwa beliau ini orang-orang hebat ya. Seperti dari Susno Duaji, Pak Susno Duaji juga maupun dari Bapak Ricky. Dua-duanya itu sama-sama yang saya tahu adalah purnawirawan. Itu tentu mereka itu memiliki pendapat yang berbeda dan kemudian muncul menjadi sebuah polemik. Ya saya rasa itu mereka sendiri yang lebih mengetahui apa yang menyulut sehingga mereka itu bisa berkontroversi gitu. Tapi yang diberikan, saya menyoroti dari Bapak Susno Duaji, apa yang dia kemukakan sejauh ini adalah untuk mengedukasi masyarakat. Di samping itu juga mungkin masyarakat yang belum tahu dari tugas-tugas daripada kepolisian, sehingga dengan dibukanya edukasi oleh Bapak Susno ini masyarakat jadi lebih mengerti, lebih luas lagi gitu. Nah, akan
dengan tanggapan dari Bapak Riki, mungkin juga kalau pendapat saya, mungkin beliau ini ada sedikit tersinggung. Karena ungkapan dari Pak Susno ini bahwa dia dulu pernah ditangkap oleh anak buahnya sendiri. Nah, kemudian muncullah Bapak Riki dan mengaku bahwa beliaulah yang menangkap waktu itu Susno Duaji. Nah, apakah di dalamnya itu ada unsur pribadi rasa ketidaksukaan sehingga muncullah kontroversi yang viral saat ini. Tapi saya salut dari dua-duanya ini, mereka itu orang-orang cerdas ya, orang cerdas dan orang tegas. Mereka sangat mengedukasi sekali. Jadi dari perseteruan mereka kita bisa belajar banyak hal gitu daripada tugas-tugas kepolisian maupun kita dalam melihat sisi hukum di negeri ini. Gitu aja, kita ambil hikmah positifnya saja gitu. Iya, betul sekali. Dari kesaksian yang diucapkan oleh Pak Susno Duaji ini juga mendapat tanggapan positif dari mantan Wakapolri sendiri ya. Itu sudah dinyatakan ibaratnya apa yang diungkapkan oleh Pak Susno Duaji ini adalah sebuah edukasi gitu ya. Betul sekali. Dan kalau misalkan istilahnya dianggap mencoreng gitu ya daripada sebuah institusi gitu, saya pikir tidak, karena juga sejauh ini yang membuat kepercayaan itu hilang dari masyarakat adalah hukum yang saat ini sedang berjalan gitu. Jadi bukan daripada peristiwa yang apa namanya dengan munculnya Bapak Susno Duaji ini, bukan, itu menurut saya ya. Karena yang kita tahu yang jelas dari sidangnya PK Sakatatal ini, Bapak Susno ini diminta untuk menjadi saksi atau dia menjadi relawan ya, atau mungkin katanya ada pihak yang menghubungi beliau. Jadi beliau ini memberikan edukasinya itu juga bukan atas kemauannya sendiri. Juga beliau ini diundang ke stasiun-stasiun televisi, itu berarti kan ada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan apa dalam penyikapan. Menurut pendapat, menurut pendapat Bapak Susno sesuai dengan pengalamannya, karena dianggapnya beliau ini bertipikal orang yang cerdas dan beliau ini juga memang seorang juga, purnawirawan lagi ya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan nanti kontroversi daripada keduanya akan segera membaik. Dan doa yang terbaik tentu dari kita masyarakat gitu, mereka adalah seorang purnawirawan yang tentu saja kita semua sangat menghormati ya. Nah, mudah-mudahan ya kita berpikir baik saja dari keduanya, mudah-mudahan akan terselesaikan dengan yang semestinya, tentu dengan sangat baik dan akan rukun kembali gitu. Betul sekali. Ya, dari kasus Vina ini malah justru sampai kemana-mana ya Mbah ya. Betul sekali, ini saya malah lagi mengamati kemarin ini kan pada saat Sakatatal ini sedang mengajukan PK, terus kemudian disiapkan 6 terpidana untuk juga diajukan untuk PK gitu ya. Akan tetapi di belakangnya ini katanya tiba-tiba menurut kabar hoax yang beredar Sudirman ini menghilang. Nah, setelah ditemukannya Sudirman, padahal 6 terpidana ini sudah dipersiapkan lebih awal gitu. Tapi jadwalnya malah duluan Sudirman. Sudirman katanya nanti akan diselenggarakan PK-nya itu tanggal 28 Agustus ini. Padahal kan yang udah disiapkan 6 terpidana ini lebih awal ya. Tapi kenapa jatuhnya malah setelah dari bulan Agustus gitu? Ya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu dari mungkin novum-novum ataupun bukti-bukti yang sudah disiapkan atau yang sudah tersedia di pihaknya Sudirman juga kita nggak tahu gitu ya, atau mungkin kondisi-kondisi fisik atau mental, psikologi atau apa juga kita kurang tahu. Mungkin kalau ada yang lain dipertimbangkan. Kalaupun memang sudah persiapan, sudah diajukan lebih awal dari 6 terpidana ini, mungkin lebih duluan Sudirman proses pengajuan PK-nya gitu ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas gini, kalaupun 6 bandingannya kan 1 gitu ya, kenapa kok duluan yang 1? Padahal persiapannya yang kita tahu kan waktu itu kemarin dia masih dalam pencarian, publish gitu ya, publish yang mencari, bukan siapa-siapa, masyarakat. Kemana nih Sudirman kan gitu. Nah, pendapat saya berpikir optimisnya seperti ini, karena
Sudirman sendiri ini termasuk terpidana yang berkontroversi. Jadi sehingga juga menentukan dari 6 terpidana yang lain gitu. Nah, ini saya lebih terfikirnya ke hal yang positif di situ aja gitu. Iya. Ya, siapa tahu nanti Sudirman kesaksiannya bisa berubah. Ya gitu makanya kan? Ya yang kita tahu kan katanya beliau ini ada intimidasi, tapi ya kita sendiri kan masyarakat kecil, itu jauh dari pengetahuan juga penglihatan kita. Ya kita simak aja pokoknya nanti keberlangsungannya atas sebuah putusan itu mau gimana gitu. Ya, kita kawal terus kasus Vina sampai benar-benar clear. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ngerumpi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan gabung. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.